بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini kita masih bisa ngaji, masih bisa berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa meniru akhlak Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tidak live karena ada sedikit gangguan teknis, jadi direkam baik. Dan pada dibantu baik. Sebetulnya kalau di flyer kajian kita ngaji fikih dan masuk di pembahasan paling penting di sholat, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Namun setelah dipertimbangkan, mengingat ini juga tidak live, malam ini tidak ngaji fikih, melainkan kita tarhib Ramadan saja. Kenapa? Karena rukun sholat ini jumlahnya cukup banyak. Versi kitab yang kita baca 13 rukun. Satu rukun bisa satu pertemuan, walaupun nanti kita akan coba ringkas. Khawatir cuma dapat 2, setelah itu libur sampai lebaran, jadi tanggung, kajiannya tanggung sekali. Jadi sudah akhirnya kami putuskan untuk kita ngaji tarhib seputar menyambut bulan Ramadan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Nanti itu orang berlomba-lomba memberikan bukaan puasa, padahal dia tahu ekonominya tidak begitu sehat, tapi saking berkahnya pengen ngasih. Kadang-kadang datang ke masjid cuma ngasih sekantong kurma, saking pengen berkah bulan Ramadan. Memang bulan penuh keberkahan. Setiap hari insya Allah masjid ini nggak akan kehilangan bukaan puasa walaupun sesederhana mungkin. Yang itu tidak pernah kita lihat di luar bulan Ramadan. Itu sekelumit saja dari makna keberkahan di bulan Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu, dikurung. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan
yang dipilih Allah menjadi saksi turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan yang ibadah sunnah tetapi pahalanya wajib di sisi Allah. Bulan yang Allah dalam tanda kutip obral ampunannya. Man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa karena beriman dan mengharap pahala, Allah gugurkan dosa yang telah lalu. Itu pahala puasa salah satunya. Kemudian tarawih, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih karena beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi bulan ini luar biasa. Maka tidak heran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merindukan datangnya bulan ini, dan kerinduan itu diungkapkan dengan doa yang sudah dipanjatkan setiap hari sejak 2 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus baik kita yang doa sendiri atau yang mengamini doa, semua karena berharap bisa berjumpa dengan bulan yang luar biasa. Dia adalah bulan Ramadan. Maka tidak heran jika kemudian banyak masjid, banyak majelis ta'lim, bahkan pribadi mengadakan acara dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang di kota kita dikenal dengan istilah ruahan. Itu bukan bid'ah. Ya, ruahan itu bukan bid'ah. Itu ekspresi bersyukur. Dan ekspresi bersyukur tidak ada batasannya dalam syariat. Bersyukur dengan sujud syukur boleh, bersyukur dengan bagi-bagi makanan boleh, bersyukur dengan sujud dengan membaca alhamdulillah boleh, bersyukur dengan hataman Al-Quran boleh. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saat menafsirkan Sahih Bukhari, beliau berkata syukur itu bisa diwujudkan dengan segala sesuatu jenis ibadah. Ya, jadi kita ngumpulin tetangga ke rumah, menghidangkan makanan, kemudian meminta untuk didoakan, kemudian menyampaikan tujuan untuk meminta maaf. Apa salahnya? Apa yang salah dari itu? Belum dilakukan oleh Rasulullah, Ustaz. Alangkah banyaknya sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah termasuk ibadah, tapi Rasulullah sudah ajarkan. Tidak ada di zaman Rasulullah majelis khusus ngaji hadis qudsi, nggak ada. Ibadah itu tidak ada ngaji khusus fikih di hari Senin malam Selasa. Ini udah kata ya. Jadi tidak sesempit itu memahami, bahkan itu luar biasa. Itu kecerdasan yang dibumbui kebijaksanaan ulama-ulama kita terdahulu. Muncullah sesuatu yang disebut dengan ruahan. Ya, ruahan itu istilah lah, nak disebut apa silakan. Tarhib Ramadan jadi, nak disebut ruahan jadi, ya apa baik, nak disebut syukuran jadi apa baik. Ya, insya Allah kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking luar biasanya bulan suci Ramadan ini, maka seharusnya atau sepantasnya seorang muslim itu yang membekali diri agar Ramadan tahun ini kita bisa maksimal. Maksimal. Apa goalsnya, tujuan akhir dari didatangkannya bulan Ramadan ini? La'allakum tattaqun, agar kita sama-sama menjadi
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bekal yang harus kita persiapkan sebelum menyambut datangnya bulan Ramadan sebetulnya banyak, namun mungkin kami cukupkan dengan beberapa saja. Yang pertama adalah ilmu. Karena kata Imam Ibn Raslan dalam matan Zubatnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tidak dengan ilmu, ya nggak diterima amalnya. Syarat diterimanya amal itu salah satunya ilmu. Tahu kalau sholat itu wajib, tahu kalau zuhur itu 4 rakaat, 4 rakaat, asar 4, itu salah satu ilmu. Tahu kalau baca Al-Fatihah itu rukun, baca surat itu sunnah. Syarat diterimanya amal salah satunya adalah ilmu. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, kita harus membekali diri dengan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan rukun-rukun puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini harus dikuasai agar jangan sampai kita tanpa disadari telah membatalkan puasa. Tapi ya, kita sekarang hidup di era, bahasa orang gaulnya, di era globalisasi, di era keterbukaan, di mana ilmu itu sekarang mudah betul didapat sebetulnya. Buka Google baca, lewat Instagram baca, lewat TikTok dapat. Uang berilmu itu sekarang sudah enggak ada batasannya lagi. Tersebar begitu banyak, masif, bahkan tak terkendali. Nah, namun saking mudahnya atau akibat dari mudahnya mencari ilmu ini, salah satu efek negatifnya, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dipegang, mana yang tidak. Terutama sudah akhir-akhir menjelang Ramadan ini, akhir-akhir Sya'ban ini, yang kewalahan itu ya Ustadz. Kenapa kewalahan Ustadz? Jadi tempat klarifikasi. Dia dapat edaran di grup WA, ya dapat edaran grup WA panjang, kemudian di ujungnya, jika Anda tidak ikut menyebarkan ini, berarti Anda tidak peduli dengan agamamu. Nah, mulai wong share kadang-kadang, tolong perhatikan tulisan berikut ini, karena ini berdasarkan dari mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Terus kaget di share, ragu ini benar atau tidak di share, di copy, dikirimnya ke Ustadz. Ustadznya suruh mengklarifikasi. Iya, kalau siko yang ngirim 10 sehari habis waktu kita nak ngeceki hadis siko-siko itu ya. Untuk mengecek satu hadis itu nggak mudah. Minimal ada 9 kitab yang harus dibuka: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musannaf Abdul Razak, Sunan Ad-Darimi, banyak betul. Nak memastikan hadis ini ada atau tidak, sudah ketemu, jingok lagi, hukumnya apa? Siko edaran itu sungguh melelahkan, sehingga ya hati-hati betul di tengah. Kalau tidak tahu jangan di-share lah. Kalau tidak tahu jangan di-share, karena nanti akan menjadi dosa jariah. Di antara yang kami dapat beberapa waktu lalu tentang berbentuk video, tapi ya berbentuk video, di mana seorang penceramah itu mengatakan orang yang sedang sahur kemudian mendengar azan subuh itu masih boleh makan atau masih boleh minum. Bahasanya masih boleh minum seteguk 2 tegukan. Jadi kalau bapak ibu lagi sahur, belum selesai nih sahurnya, kemudian azan Allahu Akbar, itu katanya masih boleh minum seteguk 2 tegukan. Yang luar biasa, ucapan beliau ini pakai dalil yang membuat orang ini percaya ini, karena pakai dalil, pakai hadis. Hadisnya juga
seperti mendukung ungkapan beliau. Hadisnya kurang lebih berbunyi, idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihi al-ina fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jika kalian mendengar azan subuh sedangkan kalian masih sahur dan kebetulan di tangan kalian masih ada segelas air, maka jangan diletakkan sampai kalian memenuhi hajat kalian. Oh kan? Iya juga kan? Barang siapa dengar azan, silahkan makan, atau barang siapa jika salah satu di antara kalian mendengar azan dan di tangan kalian ada segelas air, jangan diletakkan dulu sampai memenuhi, hatta yaqdiya hajatahu, sampai menunaikan hajatnya. Berdasarkan hadis inilah beliau dalam video itu mengatakan kita masih boleh dengar azan subuh untuk melanjutkan minum dan sahur kita. Tapi mohon maaf, 1000 maaf, pendapat ini keliru, menyelisihi 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan setetes saja masuk ke tenggorokan kita dengan sengaja setelah bunyi azan atau saat azan subuh, itu batal puasanya. Batal puasanya. Coba kalau orang percaya dengan video tadi, apa enggak 30 hari dia batal puasa, 1 bulan penuh, karena enggak ada ilmu, atau dapat ilmu tapi ilmu yang keliru. Nah pertanyaannya, kelirunya dari mana Ustaz? Kelirunya di mana beliau ini? Pertama, karena menyelisihi Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah 187 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Kata Allah, di malam hari bulan Ramadan silahkan makan, silahkan minum sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Artinya ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan mafhum lil ghayah. Apa itu? Allah mengizinkan sampai subuh. Setelah subuh berarti tidak boleh minum, tidak boleh makan. Berani makan, berani minum, batal puasanya dan berdosa jika sengaja. Artinya pendapat Ustadz tadi menyelisihi ayat di dalam Al-Quran. Nah yang menjadi pertanyaan, lalu hadis tadi mau diapain Ustaz? Hadis yang dipakai Ustaz tadi, apa iya mau kita campakkan, mau kita buang? Apa benar hadis itu benturan sama Al-Quran? Mustahil. Karena jika hadisnya sudah sahih, tidak mungkin berbenturan dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Kenapa? Karena keduanya bersumber dari yang satu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benturan menunjukkan berarti yang menyampaikan ini atau yang punya wahyu ini tidak paham atau tidak tahu, karena kalimatnya saling berbenturan dan menunjukkan kebodohan, dan mustahil akan dinisbatkan ketidaktahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya gimana Ustaz? Hadisnya tetap dipakai, pemahamannya yang jangan dipakai. Hadis tadi tetap kita pakai, tapi pemahamannya yang kita tidak pakai. Nah, lalu gimana Ustaz cara pakai hadis tadi? Nah, ini pentingnya belajar ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Jadi tidak semua orang yang berkata qala Allah, qala Rasulullah, kemudian kita sami'na, enggak. Nanti dulu. Tidak semua orang yang pakai dalil Quran Sunnah kita iakan. Walaupun sebagian orang ketika pakai dalil Quran Sunnah kemudian dia memahami, pemahamannya itu dianggap Quran Sunnah. Pemahaman dia terhadap Al-Quran dan Sunnah
dianggap Al-Quran dan Sunnah. Padahal dua hal yang Quran Sunnah pasti benar, pemahaman dia belum tentu benar, termasuk pemahaman saya belum tentu benar. Jadi jangan sakralkan pendapat atau pemahaman seseorang. Saya akan coba ajak bapak-bapak bagaimana memahami hadis tadi, hadis yang mengatakan boleh minum meski sudah dengar azan. Salah satu metodologi yang diajarkan ulama kita saat ingin memahami ayat ataupun hadis, satu poinnya adalah mengumpulkan redaksi-redaksi hadis-hadis yang lain atau ayat-ayat yang lain yang satu tema dalam satu bab. Jadi dikumpulkan dulu ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang hal yang sama itu, dikumpulkan jadi satu, baru dikelola, diolah, diramu. Setelah diramu baru ada kesimpulan. Kalau ngembek siko disimpul ke, ngembek siko disimpul ke. Ini namanya metodologi ijtizai, kata Syekh Abdullah bin Bayyah, yaitu asal cabut. Nah, kenapa harus dikumpulkan dulu, Ustaz? Kenapa harus dikumpulkan dulu? Karena karakternya bahasa Arab, dan itu menjadi karakternya Al-Quran. Itu kadang-kadang ayatnya umum di sana, khusus di sini. Kadang-kadang global di sana, terperinci di sini. Sehingga kalau cuma ngambil yang global, meninggalkan yang dirinci, salah. Atau ngambil yang khusus, melupakan yang umum, juga salah. Contoh, sebelum masuk ke masalah kita, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai. Mengharamkan bangkai itu haram. Umum di ayat ini, semua bangkai haram. Apakah betul semua bangkai haram? Oh enggak. Ada bangkai yang halal. Ada bangkai yang, tapi kalau pakai ayat itu saja, dia pasti akan menyimpulkan semua bangkai itu haram. Mana dalil yang mengkhususkannya? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kata para sahabat, kami ini cuma punya air minum sedikit. Kalau dipakai untuk wudhu, kami tidak pacak minum. Kira-kira kalau wudhunya pakai air laut, boleh nggak? Intinya biar untuk minum aja, wudhunya pakai air. Apa jawaban Rasulullah SAW? At-tahuru ma'uhu wa hillu maitatuh. Ini laut, airnya suci mensucikan, bangkainya halal dimakan. Ikan maksudnya. Ikan itu meski nggak disembelih, mati terkapung, masih enak dimakan, makan. Yang di pasar itu bangkai galuh, halal ya? Apa nak pakai ayat yang tadi yang haram? Kemudian ayat ini mengatakan Allah mengharamkan darah. Dalam ayat ini galo-galo, semua darah haram. Kalau pakai ayat itu saja. Tapi rupanya di ayat yang lain Allah mengkhususkan, atau lebih tepatnya menjelaskan. Apa itu? Illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Yang diharamkan Allah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah darah yang mengalir. Ada tambahan kata mengalir, yang itu tidak ada dalam surat Al-Baqarah. Kalau di Al-Baqarah, sesungguhnya Allah mengharamkan darah. Di ayat ini darah yang seketika digabung, barulah ada kesimpulan, rupanya yang Allah ingin haramkan itu bukan semua darah, hanya darah yang mengalir. Jadi kalau bapak nyembelih kambing, sapi, ayam, darah itu ngalir, itu haram. Begitu makan ayam crispy, begitu dibuka ada darah nempel di tulangnya, itu halal kalau nak dimakan, karena tidak mengalir. Bayangkan kalau dia cuma pakai ayat yang Al-Baqarah,
haram gak lo darah itu? Nak nempel di urat, nak ngalir, nak netes baik, haram gak lo? Padahal Allah tidak mau mengharamkan itu. Ini bahayanya metodologi tafsir yang disebut dengan ijtizai, asal cabut, sepotong-sepotong. Nah sekarang kita coba hadis tadi hadis yang dipakai untuk membolehkan orang minum meski sudah dengar azan. Kita kumpulkan hadis lain. Nah ada hadis bunyinya mah ini, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya sahabat Bilal bin Rabah kalau azan itu malam, silahkan makan dan minum sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah berarti Rasulullah itu punya dua muadzin, dan ini sempat kita jelaskan di bab fikih ketika bahas tentang azan. Rasulullah itu rupanya punya dua muadzin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal tugasnya azan untuk membangunkan orang sholat tahajud, sholat malam. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tugasnya azan subuh. Azan subuh. Kata Rasulullah, kalau dengar azannya Bilal, lanjut saja makan minum sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya apa? Hadis yang tadi yang dipakai Ustadz tadi, itu maksudnya jika kalian mendengar azan dan di tangan kalian ada segelas air, laju baik minum. Maksudnya azannya Bilal. Azannya siapa? Bilal, bukan azannya Abdullah bin Ummi. Kalau azannya Abdullah bin Ummi Maktum berhenti. Tapi Pak Ustadz, aku lagi ngunyah azan, aku tidak minum, tidak. Cuma yang dikunyahan ini cak mana nasibnya nih? Ditelan takut batal, dibuang takut. Wong Jawa ngomongnya eman-eman. Sayang. Boleh tidak aku telan Ustadz? Kalau ditelan batal puasanya. Jadi gimana? Wajib dikeluarkan. Yajibu majjuhu. Ya, wajib dikeluarkan. Nah, karena di Palembang ini azannya cuma sekali, yaitu azan subuh, ya nggak bisa pakai hadis yang tadi. Begitu dengar azannya imam di sini, imam atau siapa yang azan, Iqbal apa ya sudah berhenti. Jangan lanjut kalau lanjut batal puasanya. Kalau lanjut batal puasanya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji tahu betul Masjidil Haram itu kalau azan 2 kali sampai hari ini. Sampai hari ini kalau di Masjidil Haram itu azan 2 sejam. Ida Ustadz, aku 2 minggu di sana tidak pernah dengar. Tidur antum. Nyala ke wong. Tidur rupanya. 2 minggu di sana. Ada azan sebelum subuh dan azan saat subuh. Singkat cerita, bekal ilmu itu sangat penting. Baru-baru ini saya juga ditanya jamaah pas di Jakarta. Dia punya 4 anak, istrinya selama hamil atau menyusui tidak puasa. Nah, selama ini karena dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia membayarnya dengan fidyah. Jadi 4 anak 4 kali Ramadan membayarnya fidyah. Saya tanya, fidyah aja yang untuk membayarnya? Iya Ustaz. Ini dari mana tahu? Tidak tahu Ustaz, aku pernah dengar itu katanya kalau wong hamil cukup bayar Pak, Bu, tidak ada ibu hamil atau ibu menyusui hanya dikenakan fidyah, itu nggak ada. Pilihannya cuma 2, qadha saja atau qadha plus fidyah. Kalau fidyah saja nggak ada. Ibu-ibu hamil itu yang nggak puasa gara-gara hamil, yang tidak puasa karena menyusui,
kemudian ingin membayarnya di luar bulan Ramadan, pilihannya cuma dua. Kalau ndak qadha saja atau qadha plus fidyah. Adapun yang fidyah saja ndak kate. Berarti beliau ini 4 tahun deh, 4 Ramadan salah galau. Salah semua. Dalam fikih itu, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, yang hanya kena fidyah cuma 2 orang. Yang hanya kena fidyah dan tidak ada qadhanya itu cuma 2 orang. Yang pertama orang tua renta, umur 90 tahun, tidak kuat lagi berpuasa, dibayarkan fidyahnya. Yang kedua, orang yang sakit permanen sampai tidak bisa puasa sampai meninggal, atau enggak permanen, seminggu sebelum lebaran sakit, setelah lebaran masih sakit, belum sempat sembuh meninggal. Yang begini dibayarkan fidyahnya. Dibayarkan fidyah. Udah cuma itu baik. Kalau yang lain, kalau tidak qadha, yakni puasa di luar Ramadan, atau qadha plus fidyah. Jadi hati-hati nih, sering banget saya dengar dari ibu-ibu ini, kami sudah bayar fidyah kok Ustaz. Fidyah baik, puasa tidak? Tidak Ustaz. Nah, ya, itu tidak. Jadi bekal yang pertama apa Pak? Ilmu yang selektif. Tanyakan gurunya, tanyakan ustadz yang ngajar di masjid kita masing-masing, yang ngajar fikih terutama, biar bisa menjelaskan. Baik. Yang kedua, bekal yang kedua agar ibadah ini Ramadan kali ini bisa maksimal, ya, adalah membayangkan kalau Ramadan yang akan kita jumpai ini adalah Ramadan yang terakhir. Salah satu cara agar bisa memaksimalkan bulan Ramadan besok ini adalah dengan membayangkan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah takdirkan untuk kita. Dan yang semacam ini bisa diterapkan dalam setiap ibadah, yaitu membayangkan kalau itu ibadah yang terakhir. Dalam sholat misalnya, ya, dalam sholat, kalau kita sholat Allahu Akbar, sholat isya misalnya, kemudian kita ngebayangkan, ya Allah, kalau ini adalah sholat isyaku yang terakhir, aku mohon ya Allah jadikan ini sholat isya yang terbaik yang pernah aku persembahkan untukmu. Itu luar biasa, perubahan batin kita itu luar biasa. Pasti lebih khusyuk, pasti lebih khusyuk. Karena ya kalau kita sadar berapa banyak orang yang sholat isya dengan kita subuh diumumkan meninggal. Berapa banyak diantara kita sholat Jumat bareng, ngobrol, sendau gurau, Jumat depan sudah meninggal. Jadi kalau kita sholat Jumat atau sholat apapun itu, kemudian membayangkan, ya Allah, kalau ini Jumatku yang terakhir. Bayangkan Pak, kalau malaikat datang ke kita masing-masing, Bitoh, Ramadan 1443 ini Ramadan kamu yang terakhir. Yakin saya, kalau itu yang terjadi, aku nak berhenti kerja, siapkan gaji buat istri, makan, sudah, aku nak ibadah, nak taubat, nak keliling minta maaf sama tetangga-tangga. Mau maksimal 10 hari, yang tadinya tidak biasa tarawih full, kita fullkan tahun ini. Begitu. Ngebayangkan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan ini bukan kata saya Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi fahariyun an yuhsina salatahu wa salli salatan la yadhunnu annahu yusalli salatan ghayraha wa iyyaka min kulli amrin yu'tadharu minhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ingatlah solat, diingatlah kematian saat kamu solat. Sesungguhnya seorang laki-laki, seorang muslim atau muslimah yang mampu mengingat kematian saat solatnya, sioknya solatnya pasti bagus, pasti dia akan memaksimalkan solatnya. Kemudian kata Rasulullah, wasalli, silahkan kamu solat seakan ini solat yang terakhir dalam hidupmu. Makanya kalau di Timur Tengah, imam-imam Masjidil Haram atau kami yang di Mesir itu imam solat tidak sekedar sawu sufufakum atau istaqimu wa'tadilu, lurus dan rapatkan. Ada satu kalimat yang sering kali diulang-ulang oleh mereka. Mereka berkata, sallu salatal muwaddi', sallu salatal muwaddi', sallu salatal muwaddi'. Apa arti sallu salatal muwaddi'? Bagi yang tidak paham dengar itu, luruskan safnya ini. Bukan. Sallu salatal muwaddi', sallu, salatlah kalian. Seakan imam berkata, wahai para jamaah, salatlah kalian. Salata, salatnya orang muwaddi', yang ingin berpisah dengan dunia, seperti sholat perpisahan. Sehingga insya Allah khusyuk. Nah, kita di bulan Ramadan ini kalau bisa membayangkan itu, ya Allah, kalau ini Ramadanku terakhir dan Engkau tidak catatkan Ramadan tahun depan untukku, bimbing aku ya Allah untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling spesial dalam hidupku. Yang sebelumnya, di Ramadan sebelumnya tarawih cuma seminggu pertama, pastikan full tahun ini. Sebelumnya yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, apalagi sampai hatam Al-Quran, pastikan Ramadan ini ada waktu khusus membaca Al-Quran setiap harinya. Jika Ramadan yang tahun lalu ya kita tidak pernah memberikan takjil kepada tetangga atau orang yang tidak mampu, upayakan ya minimal sekali, 2 kali, 3 kali kita bisa berikan bukaan puasa. Karena kita nggak tahu apakah Allah akan kasih umur sampai tahun depan. Berapa banyak tetangga, sahabat, kerabat yang tahun lalu puasa bersama kita, tahun ini sudah tidak berpuasa. Ya, jadi salah satu cara untuk membuat kita nikmat dalam beribadah, membayangkan kalau itu adalah ibadah yang terakhir. Saya kasih contoh, mungkin nanti kalau bapak atau adik-adik teman yang umroh, ya, kalau umroh, momentum yang paling menyedihkan adalah ketika mau pulang. Andaikan pulangnya dari Madinah, maka dia akan berpamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk babus salam, mendekat ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah dekat pintu keluar, dia tengok ke makam Nabi Muhammad, yang terbayang, ya Allah, kalau ini adalah ziarahku yang terakhir buat Nabi Muhammad. Karena kita nggak tahu, bisa jadi nggak berkesempatan lagi. Begitu juga di Mekah, ketika keluar dari Mekah, mulai menjauh, tiang demi tiang kita tinggalkan, mulai Ka'bah terlihat kecil, kemudian tak lagi kita lihat. Ya Allah, bisa jadi ini adalah umrahku, ziarahku yang terakhir ke Masjidil Haram. Itu luar biasa sekali. Dan jika itu dibayangkan sejak datang ke Masjidil Haram, kalau ini adalah umrah yang terakhir, haji yang terakhir, luar biasa sekali nikmatnya ibadah itu. Nah, kita ini kan masa tidak pernah maksimal karena kaget Ustadz, Ramadan masih 20 kali lagi. Akhirnya tarawihnya 3 hari pertama, 3 hari di tengah, 3 hari terakhir. Cak ngatur itu ya. Cak ada jadwal nih tarawih. Ya. Sekali lagi, salah satu bekal menghadapi bulan Ramadan, bayangkan kalau ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Dan yang ketiga, singkat saja, sebagai bekal kita menyambut bulan Ramadan, kita harus saling memaafkan, saling meminta maaf. Takhalli baru tahalli. Kosongkan dulu gelasnya sebelum diisi dengan banyak ibadah di luar bulan Ramadan. Bersihkan dulu rumah dari lumutnya,
sebelum dihiasi dengan chat-chat. Maksudnya sebelum kita nanti Ramadan banyak beribadah dengan zikir ini, Quran ini, sedekah ini, sholat ini dan itu, sebelum itu kita lakukan semua, pastikan lumut-lumut itu sudah hilang dari kita, dosa-dosa itu sudah hilang. Yang tidak teguran sama tetangga sudah 3 tahun, segera minta maaf. Jika kita yang dimintai maaf, segera memberikan maaf. Kosongkan semua, bersihkan semua, bebaskan semua hati dari permusuhan dengan saudara, dengan mertua, dengan tetangga, dengan teman kerja. Minta maaf semuanya, lawan egonya. Paling setan bisik, jangan kamu yang minta maaf, ngelunjak kaget dia, ngelunjak kaget. Katakan pada setan itu, khairukum man bada'a bis salam. Ungkapan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah yang memulai berdamai, yang memulai berdamai. Percuma nanti Qurannya hatam, tarawihnya nggak tinggal, puasanya full, tapi sama tetangga masih belum tegur sapa, sama orang tua, sama mertua, sama besan yang punya besan, ya masih belum teguran, masih musuhan, masih silaturahim belum terjalin. Segera. Tapi Pak Ustadz, aku ini lah sering nian, Ustadz minta maaf Ustadz, lah coba. Tapi mah itulah uangnya Ustadz. Misalnya, ya sudah, gugurkan dosa. Yang penting tugas kita sudah gugur. Insya Allah. Itulah 3 bekal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, apa Aisyah? Sudah Aisyah belum? Udah ya? 1 menit lagi. Nah, kalau ada pertanyaan, 1 pertanyaan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.